Selamat sore, saya Rosi Keti Akal dengan NIM 204111043 kelas Farmasi B semester 2. Pada saat ini, saya akan mereview kembali materi tentang uji disolusi dengan dua metode, yaitu metode basket dan metode pedal. Sebelum kita membahas praktikum tentang uji disolusi, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari disolusi. Disolusi merupakan proses melarutnya suatu bahan padat. Laju disolusi dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat, suhu, dan komposisi pelarut yang standar. Yang berikut, apa tujuan dari uji disolusi? Pengujian disolusi dilakukan untuk mengkarakterisasi pelepasan bahan aktif obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufaktur. BPOM mensyaratkan uji disolusi terbanding atau profil disolusi berdasarkan perbandingan profil disolusi antar obat inovator dan obat kopi atau generik dan generik bermerek untuk memastikan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Sehingga dapat disimpulkan, uji disolusi adalah suatu metode in vitro yang untuk mengetahui waktu pelepasan obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Uji disolusi dibagi dalam dua metode, yaitu metode keranjang atau basket dan metode dayung atau pedal. Materi yang pertama tentang uji disolusi metode basket atau keranjang. Pertama-tama, yang perlu digunakan dalam praktikum ini adalah alat pelindung diri, yaitu sepatu tertutup, sarung tangan, jas lab, dan masker. Yang kedua, alat yang digunakan dalam praktikum. 1. Poros. 2. Penggerak. 3. Basket. 4. Labu. 5. Samling tube. 6. Timbangan. 7. Batang pengaduk. 8. Breaker glass. 9. Water bath. Bahan yang digunakan adalah 1. NaOH sebanyak 1,6 gram dan K2PO4 sebanyak 6,85 gram. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. 1. Timbang NaOH sebanyak 1,6 gram dan KH2PO4 sebanyak 6,85 gram. 2. Larutkan NaOH dalam 200 ml Aquades dan KH2PO4 dalam 250 ml Aquades. 3. Ambil 20 ml larutan NaOH 0,2 m, tuangkan ke dalam breaker gelas berisi KH2PO4. 4. Aduk campuran hingga homogen, kemudian bilas pH meter. 5. Cek pH dapur yang telah dibuat dan ditambahkan 1000 ml Aquades. 6. Sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai, dapat ditambahkan NaOH 0,2 m sampai pH sesuai. 7. Masukkan labu ke dalam water bath dan masukkan media disolusi
dapar fosfat pH 5,8 ke dalam labu. 8. Mengatur suhu water bath sesuai suhu tubuh atau 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kecepatan 100 rpm. Pengambilan sampel dilakukan tiap 5 menit mulai dari 0 sampai 45 menit. Yang kesembilan, memasang poros penggerak pada motor penggerak. Atur posisinya hingga sumbu tangkai terletak di tengah labu. 10. Memasang sampling tube, kemudian memasang saring pada sampel tube. 11. Masukkan metformin palet ke dalam basket, kemudian memasang basket pada poros penggerak. 12. Menurunkan alat uji disolusi. 13. Setelah selesai, ambil 5 ml sampel menggunakan saring dan menggantinya dengan media disolusi dengan volume yang sama. 14. Memasang kertas saring milipore 0,45 ke dalam filter holder, kemudian pasang filter holder pada saring. 15. Menyaring sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian mengukur absorban kelarutan sampel dengan instrumen spektifotometri UV pada panjang gelombang 233 nm. Yang berikut hasil dan pembahasan. Kedua, saya akan menjelaskan materi tentang uji disolusi metode pedal. Prosedur kerja. 1. Menimbang potasium dihidrogen fosfat sebanyak 6,1238 gram. 2. Ukur Aquades sebanyak 225 ml. Kemudian larutkan kalium dihidrogen fosfat. 3. Ambil NaOH 0,2 m sebanyak 16,2 ml. Kemudian campurkan dengan KHPO4 NaOH 0,2 m. Keempat, mengencerkan dengan Aquades sebanyak 90 ml. Kelima, membilas pH meter dengan mengecek pH dapar. Keenam, tambahkan NaOH 0,2 m sedikit demi sedikit hingga mencapai pH 5,8. Ketujuh, menuangkan 900 ml dapar ke dalam labu. Kedelapan, meletakkan labu di dalam water bath, kemudian memasang poros penggerak dan pedal, kemudian mengatur durasi, suhu, dan kecepatan. Kesembilan, memasang timer tiap 5 menit, kemudian menurunkan bagian atas alat. Kesepuluh, posisi pedal tepat di tengah 2,5 cm dari dasar, kemudian memilih pedal dan memasukkan sampel, kemudian memasang sampling tube. Ke-11, memasang filter milipore 0,45 mikron. Yang ke-12, ambil dapar dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan diambil, yaitu
Ambil 5 ml sampel dan masukkan dapar 5 ml. Ke-13, memasak filter pada sireng. Kemudian masukkan sampel ke dalam labu ukur dan tambahkan dapar hingga tepat tanda. 15. Mengulangi tahap-tahapan setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Ke-15, melakukan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV vis. Berikut ini adalah perhitungan cara pembuatan larutan dapar fosfat pH 5,8900 ml. Yang berikut hasil dan pembahasan.